Blueberry memiliki sifat antiinflamasi ringan, sering direkomendasikan dalam diet untuk kesehatan saluran kemih. Selain itu, sebaiknya konsumsi buah dilakukan pada siang atau awal sore hari. Hindari makan buah terlalu dekat dengan waktu tidur, terutama buah yang tinggi kandungan air atau asam seperti nanas, jeruk, anggur. Apakah Anda sedang mengonsumsi nanas setiap hari tanpa memperhatikan tanda-tanda kecil seperti sering buang air malam atau nyeri samar di perut bawah? Jika iya, cobalah hentikan konsumsi nanas selama 3-5 hari dan amati kondisinya. Hanya satu perubahan kecil, terkadang sudah cukup untuk membuat prostat Anda bernapas lega. Mungkin tak banyak yang menyangka, segelas jus jeruk dingin di pagi hari, kebiasaan yang terlihat sehat, justru bisa menyebabkan prostat Anda berteriak dalam diam. Bapak, inilah buah kedua yang ingin kami beri peringatan hari ini. Jeruk dan jenis serumpunnya seperti mandarin, jeruk Bali, lemon, dan markisa. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020, para ilmuwan memantau dua kelompok pria lanjut usia. Satu kelompok makan jeruk setiap hari, kelompok lainnya tidak. Setelah 3 bulan, frekuensi kencing malam pada kelompok yang rutin makan jeruk pagi meningkat lebih dari 35% dibanding kelompok yang tidak, terutama pada mereka yang memiliki pembesaran prostat atau kandung kemih yang mudah terganggu. Mengapa buah yang kaya vitamin C, harum, dan dianggap menyehatkan justru bisa berdampak sebaliknya? Penyebabnya adalah asam sitrat, zat yang tinggi terkandung dalam keluarga jeruk. Ketika masuk ke tubuh, asam sitrat meningkatkan keasaman urin. Untuk orang sehat, ini jarang menimbulkan masalah. Namun pada mereka dengan prostat membesar, lapisan kandung kemih yang sudah sensitif lebih mudah teriritasi. Kelebihan keasaman membuat kandung kemih berkontraksi terlalu dini, menyebabkan rasa ingin kencing terus-menerus meskipun urin masih sedikit. Akibatnya, Bapak harus bangun 2-3 kali tiap malam, tidur tidak nyenyak, dan tubuh menjadi lelah berkepanjangan. Risikonya semakin tinggi bila konsumsi jeruk dilakukan saat perut kosong atau setelah pukul 18.00, sebab saat itu asam cepat diserap ke darah, memperkuat respons iritasi. Beberapa orang bahkan mengalami kencing tidak nyaman, sering namun tidak lega, akibat otot polos kandung kemih terlalu terstimulasi. Lalu jika tidak makan jeruk, buah apa yang tetap bisa memberikan vitamin dan kebiasaan sehat? Saran lembut untuk Bapak, coba ganti dengan melon atau pir Korea. Kedua buah itu tinggi kandungan air, menyegarkan tanpa keasaman tinggi. Melon kaya beta-karoten, prekursor vitamin A yang baik untuk mata dan kulit. Sementara pir Korea tidak hanya menyejukkan hati dan meningkatkan diuretik alami, tetapi juga menenangkan pencernaan, sangat cocok bagi lansia dengan gangguan pencernaan atau perut kembung setelah makan. Jika Bapak tetap menyukai aroma jeruk, boleh mengunyah irisan kulit jeruk yang dikeringkan, atau menggunakan aromaterapi minyak kulit jeruk, baik untuk pernapasan tanpa efek langsung pada kandung kemih. Bapak mungkin selama bertahun-tahun makan jeruk dengan keyakinan menambah energi setiap hari. Tetapi saat tubuh telah berubah seiring bertambahnya usia, buah yang baik untuk orang lain bisa menjadi pemicu diam-diam yang mengganggu tidur dan keseharian kita. Apakah Bapak setiap pagi masih makan jeruk atau minum jus jeruk? Jika ya, coba dengarkan. Tubuh selama 3-5 hari ke depan tanpa jeruk. Hanya dengan menghentikannya sesaat, Bapak mungkin merasakan perbedaan nyata dalam kualitas tidur, tekanan perut bawah, dan frekuensi ke kamar mandi di malam hari. Jika perubahan itu terasa, mohon jangan lupa bagikan informasi ini kepada orang terdekat. Sebab hanya dengan menghentikan konsumsi jeruk di malam hari, Bapak mungkin mendapat tidur yang lebih utuh setiap malam. Sama seperti pisang, semangka adalah buah yang umum, manis, menyegarkan, mudah disantap, dan banyak disukai oleh orang tua, terutama saat cuaca panas. Tak sedikit Bapak memilih semangka sebagai makanan penutup setelah makan siang atau makan malam, karena mengira bahwa mengonsumsinya dapat menghilangkan panas, mendinginkan hati, dan membantu hidrasi tubuh. Namun, hal yang jarang disadari adalah, semangka mengandung hingga 92% air. Bagi seseorang yang prostatnya sensitif atau mengalami pembesaran, makan terlalu banyak semangka, terutama saat malam, dapat membuat tubuh menahan air dengan cepat. Kandung kemih penuh lebih cepat, yang mengakibatkan buang air kecil malam hari berkali-kali dan menghancurkan tidur nyenyak. Ketika kandung kemih tiba-tiba penuh karena asupan air dari semangka, otot panggul yang sudah melemah karena usia harus bekerja ekstra untuk menahan dan mengendalikan aliran air seni.
Tekanan ini bukan hanya membuat tidak nyaman, tetapi juga mudah merangsang prostat, sehingga masalah seperti sulit kencing dan aliran putus-putus menjadi semakin parah. Lebih dari itu, semangka juga mengandung sejumlah fruktosa alami. Meskipun rasanya manis dan alami, jika dimakan dalam jumlah besar atau dikonsumsi setiap hari, fruktosa dapat meningkatkan peradangan ringan di sel-sel tubuh, terutama di area sensitif seperti prostat dan kandung kemih. Peradangan ringan yang berkepanjangan mungkin tidak menimbulkan gejala mencolok, tapi secara diam-diam mengganggu tidur dan kontrol kencing pada lansia. Contoh nyata adalah Pak Umar, 72 tahun, dari Sidoarjo. Beliau biasa makan beberapa potong semangka setelah makan malam, karena merasa segar dan bisa tidur nyenyak. Namun belakangan, beliau mulai terbangun 3-4 kali tiap malam untuk buang air kecil, disertai rasa tegang di perut bagian bawah. Setelah berdiskusi dengan dokter, beliau mencoba berhenti makan semangka selama 1 minggu, dan hasilnya mengejutkan. Tidurnya nyenyak lebih lama, frekuensi kencing malam menurun drastis, dan pagi hari bangun dengan kondisi tubuh lebih ringan. Jika semangka tidak cocok, buah apa yang bisa dijadikan pengganti? Saran lembut untuk Bapak adalah mencoba pepaya matang atau alpukat. Pepaya matang kaya enzim papain yang membantu pencernaan, mencegah sembelit, dan tidak menyebabkan penahanan air. Sedangkan alpukat mengandung lemak baik, rendah gula, dan kaya kalium alami, membantu menjaga tekanan darah seimbang tanpa membuat kandung kemih penuh. Keduanya tidak memiliki asam tinggi seperti jeruk atau kandungan air berlebihan seperti semangka, sehingga sangat lembut bagi sistem kemih dan cocok untuk orang lanjut usia. Bapak, terkadang beberapa potong semangka setiap malam tampak sepele, tapi jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang, akumulasi diam-diam itu cukup untuk mengganggu tidur Bapak dan memengaruhi kesehatan prostat tanpa disadari. Jika Bapak mengalami tanda-tanda sering kencing malam atau terbangun pukul 1-2 pagi, cobalah berhenti makan semangka selama seminggu. Hanya dengan perubahan kecil seperti itu, Bapak mungkin merasakan perbedaan yang nyata. Tidak hanya pada tidur, tetapi juga suasana hati dan kualitas hidup setiap hari. Bapak ada 1 buah kecil, mudah disantap, rasanya manis, namun bisa membuat prostat bereaksi lebih intens dibanding buah apapun jika tidak dikonsumsi dengan hati-hati, yaitu anggur. Mengapa demikian? Karena bentuknya yang kecil dan mudah dimakan, membuat banyak lansia sulit mengontrol jumlahnya. Kita sering makan anggur sambil menonton TV atau mengobrol, lalu tanpa sadar menghabiskan 1 genggam. Setiap buah hanya sebesar ujung jari, tampak ringan. Tapi kenyataannya, 20-25 buah anggur kecil setara dengan sekitar 4-5 sendok teh gula alami. Selain mengandung gula tinggi, anggur, terutama anggur merah dan tanpa biji, mengandung polifenol yang difermentasi alami dan tanin. Senyawa-senyawa ini memang baik untuk kesehatan jantung jika digunakan dengan tepat, tetapi pada prostat yang sensitif, mereka bisa merangsang area panggul dan kandung kemih. Mekanismenya jelas, tanin meningkatkan aktivitas kontraksi ringan di kandung kemih, sementara fruktosa dalam anggur meningkatkan tekanan osmotik dalam urin. Pada lansia, kombinasi ini mudah menyebabkan rasa ingin kencing mendadak, kencing tidak nyaman, sulit kencing tuntas, bahkan sering buang air kecil di malam hari. Gejala-gejala ini tidak langsung muncul setelah makan, tetapi menumpuk seiring waktu. Contohnya adalah Pak Raharjo, 70 tahun, dari Cirebon. Selama beberapa lama, ia percaya bahwa makan anggur adalah cara mengisi antioksidan. Setiap malam, ia menyiapkan semangkuk kecil anggur merah untuk dinikmati saat membaca buku. Ia merasa itu ringan dan menenangkan. Namun beberapa bulan terakhir, ia mulai merasakan sulit kencing tuntas, rasa tidak nyaman di perut bawah, dan kehilangan tidur karena harus bangun 2-3 kali semalam. Awalnya ia menyalahkan usia, sampai akhirnya anak perempuannya, seorang perawat, mencermati kebiasaan makannya dan menyarankan agar ia berhenti makan anggur selama seminggu. Hasilnya mengejutkan keluarga. Pak Raharjo tidur tanpa terputus hingga pagi, frekuensi kencing malam berkurang, dan perut bawah tidak lagi terasa tegang. Setelah pemeriksaan, dokter menyatakan prostatnya tidak mengalami radang berat, hanya meradang ringan sebelumnya akibat diet. Jadi, jika tidak makan anggur, buah apa yang bisa dijadikan pengganti untuk tetap menikmati rasa manis tanpa mengganggu prostat? 2 opsi yang lembut dan aman adalah delima dan stroberi. Delima mengandung antioksidan kuat seperti punicalagin dan L-lagic acid yang dapat membantu meredakan peradangan sel dan menenangkan saluran kemih. Stroberi memiliki kadar gula lebih rendah dibanding anggur, serta kaya vitamin C dan serat.
membantu menstabilkan gula darah dan mendukung pencernaan tanpa menyebabkan iritasi. Bapak, saat usia bertambah, bukan berarti apapun yang terasa kecil, ringan, manis pasti aman. Ada buah yang perlu dikonsumsi dengan porsi, waktu, dan cara yang tepat agar benar-benar baik untuk kesehatan. Jika Bapak memiliki kebiasaan makan anggur setiap hari, cobalah hentikan selama 5-7 hari dan dengarkan diri Bapak. Perubahan pada tidur, sensasi di daerah perut bawah, dan frekuensi buang air kecil di malam hari, itu adalah sinyal paling jelas dari tubuh Bapak. Setelah semua hal yang telah kita bahas, mungkin kita semua mulai menyadari satu hal. Tidak semua buah itu baik untuk kesehatan prostat, terutama saat usia telah melewati angka 60. Jeruk, meskipun kaya vitamin C, namun kandungan asamnya bisa mengiritasi kandung kemih. Pisang, meski lembut dan kaya kalium, tapi jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan di area perut bawah. Semangka, segar dan penuh air, namun bisa membuat kandung kemih cepat penuh dan menyebabkan sering buang air kecil di malam hari. Anggur, kecil dan manis, tapi mudah menumpuk gula serta senyawa yang merangsang area panggul. Dan nanas, meskipun memiliki zat antiinflamasi, namun bisa membuat sirkulasi darah di area panggul bekerja terlalu aktif dan menyebabkan iritasi. Semua hal ini bukan berarti Bapak harus menghilangkan sepenuhnya buah-buahan yang Bapak sukai, namun lebih kepada memilih dengan bijak, menyesuaikan, dan mengonsumsinya dengan cerdas, sesuai dengan kondisi tubuh di tahap usia saat ini. Nasihat dari dokter, Iman Wahyu sangatlah sederhana. Jangan makan berdasarkan kebiasaan, makanlah berdasarkan sinyal dari tubuh sendiri. Hari ini, Bapak bisa mencoba satu langkah kecil namun sangat berarti. Pilih satu jenis buah yang Bapak konsumsi cukup sering, lalu hentikan selama 3-5 hari. Amati apakah tidurnya menjadi lebih nyenyak, frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang, apakah perut bagian bawah terasa lebih ringan. Tubuh kita akan selalu memberi jawaban yang jelas, selama kita bersedia mendengarkannya. Prostat, meski kecil, namun adalah sahabat diam-diam yang mendampingi kualitas hidup para pria di usia emas. Merawatnya berarti merawat tidur kita, kenyamanan kita, dan juga rasa percaya diri setiap hari. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada ayah, paman, kakak laki-laki, atau sahabat lansia yang ada di dekat Bapak. Karena terkadang satu penyesuaian kecil dalam pola makan bisa mengubah perjalanan kesehatan kita di masa depan. Dan jika Bapak tertarik dengan informasi kesehatan yang nyata, jelas, dan mudah dipahami, silakan berlangganan kanal Vitalitas Emas hari ini juga. Kami akan selalu ada di sini, mendampingi Bapak dalam setiap langkah kecil setiap hari. Apakah Anda percaya, hanya karena satu potong buah di pagi hari, tidur malam Anda bisa hancur berantakan? Banyak pria setelah usia 60 sering berkata kepada saya makan banyak buah dokter, semuanya buah sehat seperti jeruk, nanas, pisang, anggur, supaya bisa detoks tubuh. Tapi kemudian mereka datang menemui saya dengan wajah lelah, tidur yang terpotong-potong, karena harus buang air kecil 3-4 kali tiap malam, disertai rasa nyeri dan tekanan di perut bagian bawah. Ada yang bahkan mengeluh, saya sudah takut minum air, tapi tetap saja harus bangun buang air. Masalahnya bukan pada buahnya, tapi pada jenis buahnya. Tidak semua jenis buah bersahabat dengan kelenjar prostat, terutama ketika prostat sudah mulai sensitif, membesar, atau mengalami peradangan kronis. Beberapa buah yang terlihat sehat, namun jika dikonsumsi pada waktu yang salah, terlalu sering, atau dalam kombinasi yang tidak tepat, bisa menjadi penyebab diam-diam yang memperparah gejala sulit kencing, sering kencing malam, nyeri, atau peradangan berulang. Itulah yang saya, Dr. Iman Wahyu, 63 tahun, spesialis urologi dan geriatri di Surabaya, temukan setelah lebih dari 30 tahun menangani lebih dari 2.500 pasien pria di atas usia 60 yang mengalami masalah prostat. Dan saya menyadari satu hal, banyak pria sangat berhati-hati dengan obat dan makanan berminyak, tapi sama sekali mengabaikan risiko dari piring buah harian mereka. Maka hari ini, dalam program Kesehatan Usia Emas bersama Vitalitas Emas, saya akan memberikan peringatan mengenai 5 jenis buah populer yang tampak tidak berbahaya, namun bisa membuat prostat Anda semakin sulit dikendalikan. Jangan khawatir, saya juga akan memberikan alternatif yang lebih aman, lembut, tetap lezat, namun ramah bagi kesehatan pria lanjut usia. Silakan simak hingga akhir video ini, karena bisa jadi
Buah yang Anda makan setiap hari justru menjadi penyebab Anda kehilangan tidur setiap malam. Pak Darmawan, 69 tahun, tinggal di Bogor. Dulu percaya bahwa makan nanas setiap pagi akan menyejukkan hati, menambah darah dan mengurangi peradangan. Tapi hanya dalam 6 bulan setelah melakukannya secara rutin, kesehatannya justru memburuk. Awalnya beliau hanya merasakan sedikit nyeri di perut bagian bawah dan sulit tidur. Beberapa minggu kemudian, beliau mulai terbangun 3-4 kali tiap malam untuk buang air kecil, selalu dalam kondisi kandung kemih terasa penuh. Beliau mengira mungkin memang karena sudah tua, namun setelah mengalami kelelahan berat dan pusing akibat kurang tidur berkepanjangan, putranya membawanya ke dokter spesialis urologi. Hasilnya tidak mengejutkan, prostat beliau mengalami pembesaran ringan, kondisi umum pada pria di atas usia 60. Namun bisa memburuk jika tidak memperhatikan pola makan. Dan sangat disayangkan, nanas ternyata termasuk buah yang sebaiknya dibatasi. Mengapa nanas bisa memengaruhi prostat? Banyak orang mengenal bromelain dalam nanas sebagai zat antiinflamasi alami. Benar, bromelain bisa membantu pencernaan dan mengurangi pembengkakan. Tapi pada orang dengan prostat sensitif, zat ini justru bisa merangsang sirkulasi darah di area panggul secara berlebihan, meningkatkan aliran darah di sekitar kelenjar, sehingga menimbulkan tekanan organ dalam, membuat penderita merasa sesak, sulit buang air kecil, atau sering kencing sedikit-sedikit. Selain itu, nanas bersifat sangat asam dan mengandung banyak fruktosa, dua faktor yang dapat memperparah peradangan sel dan mengiritasi lapisan saluran kemih. Terutama jika dikonsumsi saat perut kosong, nanas bisa menyebabkan rasa panas di perut bawah atau nyeri saat buang air kecil. Semakin tua usia, prostat semakin sensitif terhadap zat-zat yang memicu peradangan dan sirkulasi darah yang tidak stabil. Oleh karena itu, meskipun nanas terasa segar dan lezat, buah ini bukan pilihan yang aman bagi pria di atas 60 tahun yang memiliki tanda-tanda gangguan saluran kemih. Apakah harus benar-benar berhenti makan nanas? Tidak harus. Jika Anda benar-benar sehat, tidak memiliki gejala gangguan kencing atau masalah prostat, nanas boleh dikonsumsi dalam jumlah kecil, sekitar 2-3 potong tipis, dikonsumsi siang hari setelah makan utama. Tapi jika Anda pernah mengalami gejala seperti sering kencing malam, kencing sedikit-sedikit, atau kandung kemih terasa penuh, sebaiknya pikirkan baik-baik sebelum melanjutkan. Hal terpenting adalah memahami apa yang dibutuhkan tubuh Anda, bukan hanya mengikuti anggapan umum. Rekomendasi pengganti yang lebih aman. Sebagai pengganti nanas, Anda bisa mencoba jambu biji matang yang lembut atau blueberry, dua jenis buah yang rendah asam, kaya vitamin C dan antioksidan, mendukung daya tahan tubuh tanpa mengiritasi saluran kemih. Jambu biji matang lembut, mengandung likopen, membantu mengurangi peradangan, tinggi serat, tidak menambah tekanan di area panggul.